Yes. Oke, kalau sudah jelas, kita akan mulai teman-teman. Thank you very much. Oke, hari ini saya memang sengaja ya kirim soalnya agak mepet supaya bisa dikerjakan dengan waktu yang mepet juga. Sebenarnya itu kurang lebih tadi sebenarnya saya kirim dulu terus nanti di-share jam sekarang gini supaya percaya. Ya seperti itu kadang-kadang saya kalau offline dulu soalnya baru saya bawa kerjakan 30 menit selesai 20 atau 30 menit lah baru kita Pak. Gitu nanti kita coba lagi next meeting. Oke baik teman-teman. Hari ini kita kembali in the Sunday morning read minggu pagi membaca di minggu pagi. Saya menyajikan 10 soal seperti biasanya. Saya mau bertanya dengan sejujur-jujurnya teman-teman apakah sudah punya jawaban semuanya ataukah banyak yang belum begitu. Oke. Baik. Kalau sudah langsung share aja, kalau masih belum ya sembari dicicil, sembari saya membahas satu soal yang lainnya, sembari dilihat soalnya atau sembari eh, satu soal ketika saya baca awal-awalnya, kemudian kalian sudah langsung, oh ini jawabannya, it's okay. Baik, saya akan membahas soal tentang ini soalnya UTBK kalau nggak salah. Iya, UTBK. Ini soal UTBK nih. Oke, teman-teman. Di UTBK sama aja ya. UTBK yang paling dekat sama SNBT. Jadi yang paling mirip UTBK. Baik, ini dia. Kita mulai dari yang pertama. Nah, hari ini yang datang berapa orang? 4 ya. 1, 2, 3. Oh, 3. Tadi ada. Oke, baik. Yang pertama kita baca seperti biasa. Kalimat pertama di paragraf yang pertama. Wait, bukan gini. Control. Oh, ini dia. The latest round in an ongoing debate over global warming trends claims that warming has indeed slowed down this century. Ini keren nih topiknya. Dulu sih ini. Jadi, the latest round in an ongoing debate over global warming trends claims that warming has indeed slowed. Katanya, ini kalimat pertama itu the latest round in ongoing debate. Jadi debat yang terbaru ya, tentang global warming ya tren global itu katanya mengklaim bahwasannya pemanasan global atau warming itu has indeed slowed down. Katanya itu melambat in the century di abad ini. Jadi katanya di abad ini pemanasan globalnya agak sedikit lambat gitu kan. Nggak terlalu cepat katanya gitu di debatnya. Oke. Langsung kita menuju ke soal yang pertama. Kita pahami dengan baik soalnya, apa yang ditanyakan, lalu kita jawab. Teman-teman yang sudah punya jawaban silahkan di-share di kolom chat segera. Kalau belum, kita ikuti. Number one is asking about the passage about mainly discusses about the passage above mainly discusses about ya. Teks yang dari sini mendiskusikan tentang apa secara intinya mainly ya. Intinya itu bahas tentang apa sih teks ini gitu katanya. Hmm, hmm, hmm. Oke, mainly discusses about. Ini tentang apa nih? Oke, berarti soal yang tentang mainly atau topik, lagi-lagi tentang topik berarti dia apa? Di atas. Ya, tentang ini tadi, tentang latest round in ongoing debate, ya, over global warming yang katanya itu warmingnya itu indeed slowed, ya, slowed, melambat, slow down, ya, in this century di abad ini. Oke,
Menurut saya itu kalau kemarin kita nemu soalnya, nemu teks yang nggak cuma di atas saja, ada paragraf yang kedua juga, maka dicoba aja baca paragraf awal di bagian kedua. Now, a prominent group of research is countering that claim. Ya, lagi-lagi tentang klaim itu tadi ya sudah, ya tentang klaim tentang global warming yang melambat itu tadi paling apa ke secara umum ini. Ya, baik. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya mana yang nyambung sama sebuah perdebatan tentang global warming apakah melambat atau tidak. Teman-teman bisa coba nih melihat pilihan jawabannya dan juga sudah bisa menentukan mana jawabannya. Yang A bilang, the highest observation was first carried out several years ago. Ini bahas tentang highest. Apa sih highest? Kayaknya dibahas di paragraf lainnya, tapi nggak ada yang di paragraf satu yang tentang kita baca tadi. Oh ini highest nih, di bawahnya. Nah ini highest di kalimat sebelumnya. Or a pause. Oh, highest itu pause ya. Highest yang disebutnya yang melambat itu tadi, yang pause itu tadi. Was first carried out several years ago. Ini kalau A bilang ini kayaknya teks ini tuh bahas tentang ya hiatus itu tadi yang diteliti beberapa tahun yang lalu. Apakah tentang itu? Ya, kita lihat dulu yang lain, yang B. The reason why global warming is slowing down in this century. Ini kata kunci, kata kuncinya, kata utama atau subjeknya ini ada di the reason, yaitu apa? Alasan. Nanti apakah teks ini membahas tentang alasan kenapa kok global warming itu slowing down? Nah, ini predikatnya atau verbnya. Ya, linking verbnya is ya. Ini pelengkapnya ya. Apakah ini membahas tentang alasan atau apa penyebabnya gitu ya atau tidak? Kalau yang C, global warming is a verifiable issue in the space of a decade. Global warming, yang C bilang itu teks ini membahas tentang global warming adalah isu yang bisa diverifikasi di eh, luar angkasa dalam dekade sebuah dekade. Wait, jangan di dekade ini. Variable issue. Eh, bahas tentang global warming adalah isu yang bisa diverifikasi ya. Verifiable. Yang dia bilang the contention ya tentang contention about global warming and whether apakah masih ragu-ragu it is indeed slowing this period. Di si D ini bilang it is in the contention. Apa itu contention? Nah, ini yang jadi permisilihin di sini ya. Contention itu apa? Contention dalam hal ini adalah sama kayak perdebatan atau sebuah pendapat, contention namanya, tentang global warming and whether dan tentang global warming and whether dan apakah indeed it is indeed slowing this period. Apakah ini benar-benar melambat di periode ini atau di century in the century. Apakah benar-benar melambat atau tidak. Nah, dan kemudian yang terakhir yang E, the view of study in science that the hiatus is an artifact which vanished. Katanya itu, the view of study, sebuah pendapat, view itu pendapat. Nah, kependekannya dari point of view. Dari sebuah penelitian tentang sains, bahwasanya hiatus itu sebuah artefak yang punah, gitu katanya. Nah, dari ini pendapat sebuah studi ya. Dari kelima jawaban ini, A, B, C, D, or E, menurut teman-teman, meskipun teman-teman mungkin belum sempat punya jawaban, kira-kira yang mana? Dari penjelasan saya tadi, yang paling masuk akal. Adakah pendapat?
Fandi mungkin bisa. Syahda. Oh, is it your real name or Rahmat Khan? I don't, I don't think so. I don't know who you are. Kayaknya kosong nih kayaknya. Kosong. Saya salah konsep. Oke, teman-teman. Nih, saya akan memilih yang karena dia yang paling tepat. Ini mudah ya kalau teman-teman ngerjain pasti mudah. Di contention ini sama kayak ongoing debate. Contention sama kayak debate. Ya, pertikaian. Apa namanya? Perdebatan tentang global warming. Ada juga jadi slowing down. Ada this period juga ada. Lengkap. Cuma katanya diganti. Debate ganti sama contention. Ya. Jadi sulitnya di situ. Maksudnya bukan sulitnya, tapi triknya, triknya itu ada di sini tadi. Diganti sama contention debate-nya. Nah, yang mudah banget ya. Main ya soal anak SMP dong. Ya. Next. Nomor 2 soal simalakama. Saya menyebutnya tentang sinonim prominent. Cepet-cepetan, siapa yang tahu apa itu prominent? Pakai Google Translate. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, berarti tahu jawabannya. No? No idea? Oke, then. Prominent itu terkenal. Kayak kalau kita tahu di sini terkenal ya, yang mana yang terkenal dari sini semua? Jadi A, B, C, D, E, well known, prominent, short, indolent, magnificent. 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 Ya pasti unknown, well known kok unknown. Pasti well known. Tapi kalau kita nggak tahu prominent, berarti apa? Jadi kita cari mana yang prominent. Di sini prominent itu ada di paragraf berapa sih? 2 katanya. Ya. Now a prominent group of researchers is countering that claim. Ya. Ini tentang ini. Berarti kita tahu ini adalah sekarang titik-titik grup dari para peneliti sedang mengcounter atau menyanggah klaim tersebut. Nah, jadi ini berarti tentang counter ya, maksudnya dia menunjukkan sebuah kapabilitas si researchers ini ya. Kapabilitasnya apa sih peneliti kok bisa-bisanya dia mengcounter klaimnya ya, berarti kan kita bisa memprediksi meskipun nggak semua nggak gitu juga sih ya. Ya kalau saya juga memprediksi maksudnya kalau perdebatan itu pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli lah maksudnya. Kalau dia nggak ahli, bagaimana dia beraninya mengcounter pendapat sebuah penemuan gitu kan ya. Jadi eh, yang nyambung dengan itu ya pasti orang yang keren gitu ya. Nah, kalau kita tahu tentang itu juga, kalau di sini saya menurut saya cukup sulit ya, karena di sini ada uh, prominent, ya prominent itu kalau dari sini, kalau prominent itu kan cuma perjalanan nggak nyambung ya. Kalau short itu cerdas, ini cerdas, ini cerdas ya. Short ini cerdas, terus indolent ini malas nggak mungkin ya. Nah, karena inilah ada magnificent, ya. Ada magnificent. Kalau saya ini akan magnificent ini akan menjadi pengecoh dari well known. Kalau kita nggak tahu prominent, karena menurut saya prominent ini ya cukup uh, scientific vocabulary lah. Kalau nggak tahu-tahu benar nggak bakal tahu ya.
Kalau nggak sering baca, nggak bakal tahu. Nah, makanya di sini pengecohnya itu bukan bukan kosakata yang benar-benar mirip banget ya, tapi bukan kok well known, famous gitu enggak. Tapi apa? Magnificent atau sangat cerdas gitu atau short magnificent itu sangat bagus, kalau short itu cerdas. Nah, itu kan berarti kan tentang itu, tentang researcher yang nyambung sama researcher researchersnya, kata-kata researchers. Ini menunjukkan bahwasanya pembuat soal ini nggak semerta-merta ngasih kosakata yang mirip doang, tapi kosakata yang nyambung sama researchers. Itu buktinya bahwasanya soal UTBK ku itu memikirkan gimana kalau anak-anak ini nggak tahu artinya, gitu. Jadi dengan cara itu yang nyambung sama researchers, bukan yang nyambung sama prominent doang. Gitu. Oke, short itu cerdas, tapi apakah kecerdasan itu menjadi tolak ukur? Ya, orang itu bisa mengcounter. Nggak semua orang cerdas itu punya eh, nama yang tinggi untuk di halayak umum, ya. Sama juga magnificent, ya. Magnificent itu tidak menjadi keterukuran yang bagus untuk orang yang bisa menyangkal suatu hal. Jadi yang paling bagus adalah yang well known, yang paling apa namanya, bisa lah, misalnya well known itu kan yang terkenal, ya, yang sudah ternama, yang punya nama, nggak cuma eh, apa namanya, cerdas atau sangat bagus, tapi dia sudah terbukti namanya. Jadi sudah cerdas, bagus, tapi udah terkenal, tahu, such as kita tahu eh, Albert Einstein dan sebelum dan semacamnya, ya, peneliti sekarang juga banyak sekali. That's it. Tentang prominent. Kalau kalian tahu apa itu prominent, ya itu sudah satu bonus untuk kalian. Oke? Okay? So the answer is A. Next, number 3. Why have some claimed that global warming a fabricated issue? Nah, ini kita ditanyai tentang specific information. Ini sangat klasik sekali soal ini, ya. Maksudnya bukan klasik sih, saya sudah kita bahas sebelumnya. Tinggal kita latih aja, ini latihan itu. Oke, katanya ini kenapa have some claim, some ini kan beberapa orang, ya, claim that the global warming isunya itu sudah ada. Is a fabricated issue. Ya, fabricated issue itu isu yang dibuat-buat, gitu. Tinggal kita cari aja kata fabricated issue. Ini murid saya SD aja sudah bisa melakukan seperti ini. Dulu saya juga gitu, kalau nggak tahu apa gitu ya, tinggal cari yang mirip. Itu adalah level yang cukup rendah tentang specific information. Cari mana yang bahas tentang fabricated issue. Oke? Kita cari di atas. Di sini, one, two, three, four. Ini nih. Kata-kata fabricated issue itu memang tidak disebutkan, tapi kita bisa tahu di sini bahwasanya this Carl say that mean that an assessment, sebuah assessment atau penelitian dan telah dilakukan by the influential intergovernmental panel, ya, intergovernmental panel on climate change in 2013, showing, menunjukkan that
warming had slowed was no longer valid. Nah, ini dia. Jadi ditunjukkan bahwasanya udah nggak valid lagi. Bahkan ini yang sudah tunjukin bahwasanya warming itu sudah nggak valid, ya. Jadi sudah disebutkan di paragraf keempat ini bahwasanya si global warming itu tidak valid oleh siapa? Ya, Carl ini oleh the Intergovernmental Panel on Climate Change, ya, di climate change-nya. Jadi berdasarkan climate change itu sudah tidak valid itu. Maka kita lihat, ya, kita lihat di bulan jawabannya, ya, bahwasanya yang A ini bilang kalau there is no valid data to prove that global warming is real. Tuh, yang A kan juga benar bilangnya nggak valid. Ya. Tapi benar nggak ini karena there is no valid data? Nggak, bilangnya nggak ada datanya yang valid. Tidak, yang A ini salah. Kenapa? Di atas itu ada datanya katanya. Si yang berpendapat kalau global warming itu slow itu mereka punya, tapi mungkin datanya eh, sudah tidak valid itu di paling bawah itu. Jadi bukan karena nggak ada datanya mereka bahkan menggebu-gebu, ya, seperti itu di sini, ya. In Juni, study in science claimed that the hiatus was just an artifact of people when the ISS. Nah, kemudian dan seterusnya ini penyanggahannya, ya, sanggah. Terus kemudian yang B, since the existence of the slowdown corrected known biases in the surface temperature record upheld by the US and OER. Nah, bukan karena si science existence of the slowdown correct known by surface temperature record upheld by the US and OAA yang ini di paragraf 2 ya disebutin ya. Tiga, sorry. Di 3 ini disebutin bukan karena ini. Kalau ini sih cuma nunjukin recordnya tentang warmingnya ada aja doang, ya. Ini malah a new record high for average temperature, ya, cuma nunjukin record aja, bukan alasan kenapa orang itu mengklaim tentang ini mengada-ada aja. Tapi yang paling menunjukkan klaim itu cuma mengada-ada doang, ya, ini cuma bias, ya. Itu adalah yang C ini. Kita lihat. As an assessment done on climate change presenting that warming had slowed was no longer valid. Jadi karena ada assessment ini, assessment ini yang sudah dilakukan di climate change itu, yang di paragraf keempat itu, yang menunjukkan langsung jelas, ya,
I'm so sorry for that. There was a lag in my laptop. So sorry. So I'm going to continue. Where were we? Kita tadi sampai nomor 3, bahas tentang isunya tadi ini, kenapa kok tentang global warming tadi, apa yang menyebabkan orang-orang itu mengira ini adalah isu yang dibuat-buat, ya. Why it is, why some claim that global warming is a fabricated issue. Nah, tadi terakhir saya menjelaskan tentang ini, teman-teman. Bahwasanya di paragraf yang terakhir itu nyebutin bahwasanya itu ada sebuah asesmen yang dilakukan oleh government ya, influential in governmental panel ya, sebuah panel tentang climate change, itu bilang bahwasanya global warming yang melambat itu sudah nggak valid, no longer valid. Makanya kalau ada orang yang mengangkat isu tentang global warming itu slow down, maka itu adalah sebuah isu yang mengada-ada. Seperti itu, guys. Jadi soal kayak apa ya kayak gini nih. Soal ini itu kayak sudah infer, kemudian apa namanya infer, apalagi kita nyari nggak ada itunya, tapi menarik kesimpulan juga. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa? Kayak hipotesis juga sih, karena ada kata kenapa, ya. Reason ya, reason, kita nyari alasan kenapa kok global warming itu sebuah fabricated issue yang dibuat-buat gitu sama orang. Itu ya. Kenapa nggak yang A? Karena yang A itu bilang nggak ada datanya. Sebenarnya ada datanya gitu ya. Kemudian karena si NOAA ini bahasanya memperbaiki sebuah bias ya. Terus tapi itu bukan alasan yang utama ya. Karena itu masih sebuah korek ya, korek gitu. Atau perbaikan, terus itu sebuah bias. Saya setuju yang C karena ini sudah pasti, sudah valid. Kemudian yang D itu is countering that in natural climate change, even after correcting these biases, the slowdown was real. Ya, ini malah bilang the slowdown was real. Ini malah kebalikannya menurut saya. Terus yang E, because of the diversification in temperature readings from ships, voice, and study found. Ini adalah biasnya di sini. Itu biasanya ini malah biasnya yang bikin orang bilang kalau ada climate change slowdown itu karena ini juga ada diversification, ada berbagai macam perbedaan apa namanya pembacaan temperatur dari kapal ataupun anak buah kapal sama penelitiannya seperti itu. Jadi teman-teman, saya sangat setuju dengan jawaban yang C karena sudah jelas no longer valid dari penelitian yang sudah dilakukan oleh climate change intergovernmental. Seperti itu. Itu dia 1, 2, 3 dari yang pertama tentang global warming yang slowing down. Lanjut, kita menuju ke teks yang kedua, teman-teman. Saya ada sedikit cepat karena waktunya kepotong beberapa tadi. Let's see. Yang selanjutnya ini tentang sains kayaknya ini, sleepiness ya. Kita baca yang pertama kalimatnya sleepiness after eating, ngantuk, mengantukkan setelah makan. Wah, cocok banget nih topiknya. Is a response, itu adalah sebuah respon of the body dari tubuh to chemical change, perubahan kimia during the digestion process. Nah, dari proses digestion di dalam tubuh, proses pengubahan bahan kimia di dalam tubuh kita itu bikin ngantuk setelah makan, gitu guys katanya. Ya, next kita langsung aja baca soalnya. Itu judulnya ya. What is the author's purpose in writing the passage? Nah, ini adalah writer purpose. Kalau author's purpose ya, itu sama aja kayak
text purpose atau tujuan teks. Kalau kalian di SMA diajari macam-macam teks, kemudian pasti ada apa namanya eh, definisi ya, definisi teks. Nah, misalkan teks deskripsi ya, kalau atau kalian diajari teks eksposisi aja deh. Diajari teks eksposisi, apa sih teks exposition itu? Yaitu teks yang menyampaikan sebuah pendapat atau meyakinkan pembaca tentang pendapat yang eh, dimiliki. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Itu pasti ya kayak bisa menyampaikan pendapat atau mengajak penulis atau mendiskusikan dan seterusnya. Nah, soal ini adalah membahas tentang tujuan teks, meskipun tulisannya adalah writer's purpose atau writer's intention ya terhadap teks. Kalau writer's intention terhadap salah satu kalimat atau paragraf itu lain soal. Ya, itu biasanya maksud atau infer tujuan penulis itu menyampaikan pendapat di paragraf tertentu. Kalau ini tentang passage, berarti ini adalah ya tujuan teksnya apa, gitu ya. Maka kita baca sekilas dengan skimming itu isi dari di dalamnya ini ide-ide pokoknya tentang apa. Jadi eh, kita mengetahui tujuannya itu dari apa yang dilakukan di dalam teksnya. Oke? Di setiap paragraf. Tapi di pilihan jawabannya ini adalah kita lihat dulu nih. Coba kita cek dulu. Penasaran? Yang A bilang itu discuss untuk mendiskusikan ya apa? The amount of food to consume so as not to feel sleepy. Mendiskusikan tentang jumlah makanan yang dikonsumsi supaya nggak ngerasa ngantuk, katanya gitu. Yang B bilang untuk menginformasikan the readers, pembaca tentang faktor-faktor, the factors of sleepiness dari kengantukan after eating, setelah makan. Ya, menginformasikan pembaca tentang faktor-faktor dari rasa ngantuk ya after eating, setelah makan. Itu kata yang B. Yang C bilang to argue, untuk berargumen atau menyanggah berargumen ya. The effect ya, effect of eating too much food of the brain. Efek dari makan terlalu banyak ya makanan untuk otak. Ya. Jadi efeknya apa saja terhadap otak ketika kita makan terlalu banyak, gitu katanya. Yang di to tell the readers the benefit of eating certain foods. Memberitahukan pembaca tentang manfaat memakan beberapa makanan tertentu. Yang I, to investigate what causes drowsiness after overeating. Untuk meneliti, investigate meneliti ya. Apa penyebab drowsiness atau sama kayaknya ngantuk juga after overeating, setelah makan terlalu banyak. Maka kita cari, kalau di sini itu di kalimat pertama aja itu nunjukin tentang sleepiness ya, setelah makan atau proses pengubahan zat kimia di tubuh kita. Oke? Yang paragraf 1 bilang gitu. Yang paragraf 2 bilang apa? Moreover, food also influences melatonin production in the brain. Ya, ini nunjukin bahwasanya ini makanan juga menyebabkan melatonin production in the brain. Oke. Ini kayaknya makanan itu, setelah makan itu berikut menyebabkan atau mempengaruhi otak untuk apa namanya, hormone that is responsible for sleepiness post meal. Post meal maksudnya setelah makan ya deh. Otak ini kemudian bahas tentang penyebab ya, penyebab apa namanya kok bisa ngantuk gitu. Dan yang C, overeating can also cause sleepiness. Nah ini overeating, terlalu banyak makan also cause lagi ya tentang apa namanya penyebabnya kenapa kok bisa ngantuk. Kemudian bad sleeping patterns can also cause sleepiness after eating. Ya, eh, pola tidur yang buruk juga menyebabkan ngantuk setelah makan. Ya, jadi ini apa?
Apakah tentang jumlah makanan yang dikonsumsi? Tidak. Apakah tentang faktor eh, dari ngantuk setelah makan? Ya enggak, tadi apa? Cause semua kan, cause, kemudian cause juga ya. Ya, fokus itu sama dengan faktor atau penyebab. Faktor atau penyebab cause-nya. Ini kalau saya. Duh, apakah kok enggak C, kok enggak efek eating too much food for the brain? Itu kan terlalu luas. Memang ada hubungannya makanan sama otak di sini. Tapi yang di sini yang paling dibahas itu adalah sleepiness-nya. Memang ada banyak penyebabnya ke otak, tapi yang dibahas di teks itu tentang sleeping-nya, ngantuknya. Gitu. Jadi terlalu lebar yang C. Ya. Kalau yang D bukan, nggak jelasin tentang benefit. Kalau yang I, ini tidak menginvestigate. Ya. Apalagi cuma overeating. Ya. Bukan cuma overeating ya. Overeating kan cuma dibahas di paragraf ketiga aja ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling baik adalah yang B. Dan yang number 5, let's go. By writing the sentences in paragraph 2, the author intends to tell the reader about. Jadi dengan menulis kalimat di paragraf 2, maksudnya ini lagi writer intention, tapi di mana? Di paragraf 2, bukan di satu teks gitu. Jadi lebih lebih kecil gitu lingkupnya. Kalau soal yang nomor 5 ini ya. Jadi apa ya? Kita tinggal apa namanya? Lihat di paragraf 2 doang gitu. Jadi intinya apa? Bahas tentang apa? Ya kita coba lihat sih kalimat pertamanya bahas apa. Kalau ini eh, kalimat awalnya itu bahas tentang melatonin ya, melatonin production in the brain ya. Kemudian this hormone that is responsible. Wow, that's great. Thank you, Zat. Ini udah sempet ini nih jawab. Good job. Kemudian bahas tentang spesifik tentang apa lagi nih? Yang paragraf kedua yaitu tentang some food that are rich in protein such as meat, poultry, egg, fish, spinach, tofu, help produce serotonin and tryptophan amino acids found in the brain. This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Ini kayaknya ada di belakang sini. Additionally, foods contain carbohydrates also help produce serotonin and tryptophan amino acid found in the brain. This is the reason why you feel sleepy. The reason why this is itu kembali ke yang kalimat sebelumnya. The reason why ya alasannya feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Ini karbohidrat tinggi semua ini. Egg, fish, spinach, tofu ya. Maka dari kita baca paragraf kedua ini apa yang bisa kita simpulkan? Kita lihat ke yang pilihan jawabannya. Mana yang menjadi tujuan utamanya? Ya. Yang A bilang food that are rich protein dan bla 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 can generate more drowsiness. Apakah ini yang menjadi sebuah utamanya? Ternyata tidak. Yang utamanya tadi adalah yang ini, yaitu nyebutin tentang ini. Serotonin and tryptophan amino acid found in the brain. This is the reason why. This is the reason why. Yang belakang ini ya. Itu. Overeating protein and carbohydrate-rich food obstruct your brain's ability to function well. Memang disebutin carbohydrate-rich food, tapi nggak ke brain's ability function well. Sayang sekali, yang B bukan. Oke. Yang C, the reason why carbohydrate foods make you feel sleepy. Ini sangat menipu menurut saya. Jadi bukan hanya carbohydrate rich ya yang make you feel sleepy, tapi ini coba kesimpulannya.
This is the reason why you feel sleepy after eating carbohydrate-rich food. Ya, ini cuma kesimpulannya dari ini. Tapi reason why-nya itu di belakang sini karena karena kita makan karbohidrat yang tinggi karbohidrat itu karena membantu yang berkarbohidrat itu membantu diproduksinya serotonin dan triptofan amino di dalam otak. Nah, itu yang bikin ngantuk kalau makan makanan yang tinggi karbohidrat itu seperti itu. Nah, yang D ini food combination containing triptofan amino acid and high carbohydrates make you feel drowsy. Nah, drowsy. Bukan drowsy ya, drowsy. Sorry. Ngantuk. Drowsiness, drowsy. Yang D. I do agree with D. Okay, good job. One of your friend give the answer to me. Yang lain boleh ngasih jawabannya. Siapa tahu pas lagi nge-lag tadi hilang chatnya. Kamu ngirim chat. Ya. Saya setuju dengan yang ini karena ini ada semua food combination containing triptofan amino acid and carbohydrates. Ya, ini makes you feel drowsy. Ya, jadi nggak cuma karbohidrat tapi triptofan amino juga. Yang dia bilang the hormone melatonin production in the brain is bukan hormon melatonin di atas. Oke. Okay? That's it, number 5. Number 6, nomor 6. It can be predicted from the past state. Nah, ini hipotesis tidak ada setengahnya, full hipotesis. Ya. Biasanya kan hipotesis kan setengahnya ada di sini, maksudnya if clause-nya baru main clause-nya. Nah, ini if clause sama main clause-nya ada di pilihan jawaban. Tinggal kita cari aja kita pilih dari predicted ya. Jadi hipotesis ini, soal tentang hipotesis. Jadi kita cari dari pilihan jawaban ke teks supaya cepat. Kita cocokkan satu persatu. Nah, kemudian kita lihat dulu. Yang A bilang the finer you manage your sleep, the more lethargic you feel. Lethargic. Yeah. Apa itu lethargic? Itu ada yang tahu nggak lethargic? Coba cepet-cepetan. Bisa nggak? Nyari. Hmm? Lethargic itu ya kebalikannya dari energik. Yaitu kalau energik itu berenergi, kalau lethargic nggak berenergi alias lesu. Ya, ya. Masa semakin baik kamu memanage tidurmu, semakin lemas kamu? Enggak gitu dong teorinya. Ini teori anak rebahan. Mungkin. Ya, semakin bagus kita manajemen tidur, maka semakin energik kita, bukan lethargic. Kebalikannya. The more fish you eat, the better it's for the brain. Semakin banyak kamu makan ikan, semakin bagus untuk otak. From the passage, ingat, from the passage. Ya. Jadi, ini menurut saya nggak cocok atau kurang tepat untuk di teksnya. Atau secara teori, memang nggak kayak gitu ya. Fish, tentang ikan. Nah, ini kan ada, fish kan juga karbohidrat. Nggak gitu dong, berarti sebutin dong salah fish. Salah ini. Tidak cocok, guys. Ini fish. Bukan better, bikin ngantuk, guys. Yang C, the less you eat carbohydrate-rich food, the less you will feel drowsy. Nah, ini nih, memang disebutin carbohydrate-rich food, kemudian drowsy. Ya, ada kata less. Ini juga less, berarti sama dong. Ya, ini kayak negatif, 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 negatif. Berarti full sama. Jadi semakin sedikit kamu makan makanan yang tinggi karbohidrat, maka semakin berkurang juga kamu merasa ngantuk.
Jadi dibuat bingung tuh. Bingung nggak kebingungan tuh. Kayaknya ini yang paling tepat sebenarnya. Ada kata the less, kemudian kok drowsy. Ya. Ada kata less-nya juga yang kedua. Jadi sama aja. The less you eat carbohydrate foods, the less you will feel drowsy. Ya. Jadi the less meat you eat, the more you will feel drowsy. Nggak mungkin dong makan daging banyak tapi ngantuk. Kalau daging itu bikin ngantuk. Bagus. Kalau yang E, the less you consume protein and carbohydrates, the better it is for the body. Nggak gitu juga. Kayak kehabisan apa nih? Bawa itu juga. Oke. Number 6, yang paling cocok adalah yang C. Ya. Hipotesisnya. Sesuai. Ya. Nah, ini kayaknya the last text deh, guys. Ya, teks yang terakhir. Yaitu tentang apa ini? Kita baca dulu. Nah, look at the text. Yang pertama, how are we able to find things in the dark? Wah, dimulai dengan pertanyaan. Bagaimana kita bisa menemukan benda-benda di dalam kegelapan? Hah? Bisa nggak? Bisa ya. It is because our brain is able to store information in such a way that it can be retrieved by the different sense. Karena otak kita itu bisa men-store informasi atau menyimpan informasi in such a way, sejalan bahwasanya ini juga bisa retrieved by different sense atau ditransfer atau diterima atau nyambung ya dengan sense yang lain atau indera yang lainnya. Misalkan kita dikasih tahu nih, diomongin. Misalkan kita nggak lihat, kita belum masuk kamar, terus dikasih tahu, kuncinya ada di atas meja. Lah, kan mata kan nggak lihat kalau kunci ada di atas meja, tapi telinga kita lihat kunci ada di atas meja. Oke, akhirnya dari telinga mentransfer informasinya kunci di atas meja, ditransfer ke mata, mata mana meja, nah, itu ada di atasnya. Oke, nah, gitu kan? Tapi ini nggak gitu. Ini dari mata, kemudian pernah lihat di situ mungkin, oh ya sudah. Terus akhirnya meskipun dimatiin atau nggak kelihatan, tetap bisa tahu gitu. Seperti itu. Maybe. I don't know. Sains memang unik ya. Let's see. Nomor 7 aja. Kita pahami soalnya. Itu balada teks. What is the writer's purpose in writing the passage? Passage. Apa writer purpose-nya? Sama. Nah, tadi kita juga ditemukan dengan writer purpose. Ini juga kayaknya 2 kali nih, writer purpose. Apa deh? Tujuan penulis atau tujuan teks. Ya, tujuan teks. Tujuan teks. Oke, tujuan teksnya ini apa? Ya, tadi kita lihat itu baca kalau di atas itu bahasnya tentang si sense yang bisa bagaimana kita bisa mencari benda di kegelapan, ya. Berarti di paragraf pertama tadi kita lihat bahasanya ini adalah tentang kita bisa menemukan benda, kemudian kita baca beberapa ya. Ini skimming. Tujuan teks tadi kita juga melakukan skimming di dalam mencari tujuan teks, mengetahui isinya itu apa, terus secara umum si penulis ini tujuannya apa? Apakah menjelaskan, apakah memotivasi, apakah mengungkapkan atau cuma mengasih informasi tentang sesuatu yang penting atau penemuan dan seterusnya. Apakah untuk melaporkan atau membuat sebuah deskripsi yang umum. Nah, paragraf pertama itu dibahas dia tentang benda yang bagaimana kita mencari benda dalam kegelapan itu bahwasanya it turns out that the ability to recognize objects across different sense is present in the tiny brains of an insect. Katanya ada
serangga yang otaknya itu benar-benar kecil banget itu bisa kayak gitu juga. Ya, kemudian ini Sydney publish misalnya saying that bumblebees ya, tahu nggak bumblebees itu apa? Temunya Optimus Prime, enggak dong. Bumblebees itu ya lebah, ya. Can also find objects in the dark only seen before. Cuma lihat sekali doang, ya. Kemudian ketika gelap dia bisa nyari, gitu. Lihat sekali terus nyari, gitu katanya. Terus pada kedua, in the light, but barred from touching the objects, mostly were trained to rewarding sugar. Kedua ini bilang misalnya bahas percobaan melibatkan lebah ya, tentang gelap dan terang ini in the light ya. Kemudian ketika dia gelap mencari sugar ya, itu bisa uh, bisa dieksplor, dia bisa nyari gitu, walaupun dalam kegelapan tempat di sense yang lainnya. Oke, yang ketiga bilang salah satu peneliti kayak ini. Lead author the paper who based at the Queen Mary is not a Queen Mary. He said that the result of complete and process their sense, they come together as a sort of unified representation. Oke, ini tentang sebuah penelitian, hasil penelitian tentang kemampuan melihat lebah dalam gelap. Yang keempat, kayaknya juga sama. This amazing feat we consider mini future investigation of the sama. Ini cuma hasil penemuan dua-duanya. Nomor 3 dan 4. Cuma penelitinya beda. Satunya Dr. Chuyun, ya, nggak tahu ini orang mana. Chuyun, Sophie, sama Selene Gutierrez Al-Khuzairi. Ada Al-Khuzairi. Tuh. Jadi kesimpulannya apa mulai dari apa namanya si A, B, si paragraf 1, 2, 3 dan 4. Jadi keseluruhan semuanya itu adalah tentang penelitian ya, yang ditunjukkan tentang kemampuan si lebah ya. Si lebah ini ya, lagi-lagi bahas tentang bumblebee yang bisa melihat ya dalam kegelapan, bukan melihat ya, menemukan sebuah benda dalam kegelapan. Oke. Yang mana dari A, B, C, D, E, saya akan setuju itu yang tentang yang bisa ada kesimpulan itu tadi tentang penelitian tentang lebah tentang kemampuan dalam kegelapan gitu ya. Yang A bilang to explain ya, menjelaskan tentang how bumblebee react to the light. Ini react to the light ya, atau merespon dalam cahaya, tidak ya. Jadi tidak menjelaskan tentang itu. Kemudian yang B, to motivate the readers to perceive bumblebee in the wild. Bukan ini dari sini aja nggak motivasi. Ya, itu nggak perlu dibaca lagi. Salah. Yang C, to reveal how important bumblebees are to human survival. Nggak bahas tentang pentingnya bumblebee untuk human survival ya. Yang D bilang to inform a study on the ability of bumblebees in the absence of light. Apa in the absence of light? Ya, absen itu kan nggak hadir. Light itu cahaya. Jadi kalau cahayanya nggak hadir berarti gelap. Itu guyonnya. Ya, jadi dalam kegelapan, the absence of light. Ya. Jadi di atas itu teksnya itu tentang menginformasikan sebuah penelitian tentang kemampuan bumblebee di dalam kegelapan. Seperti itu. Kalau yang I, apakah ya to report the procedure? Report the procedure. Nggak bahas tentang prosedur ya. Of a study on bumblebees conducted by Queen Sophie. Apalagi cuma Queen Sophie doang. Kan ada Selene Gutierrez Al-Khuzairi-nya. Oke.
Yang betul adalah yang D, guys. Okay, number 8. The word bear in paragraph 2 can be best replaced by. Lagi-lagi ini tentang synonim. Oke. Di mana kita bisa menemukan bear? Ya. Temukan di paragraf 2 katanya. Kita pahami in the light dalam terang ya. But there tapi bla bla bla. From touching dari menyentuhnya the objects ya. The objeknya itu Bumblebee were trained to find rewarding sugar water in one type of object bla 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 and bitterquine solution in other shape. Jadi kayak ini tuh si Bumblebee-nya itu dalam terang ya bisa melihat itu but titik-titik tetapi apa gitu dari menyentuh objeknya itu terang tapi bla 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 nyentuh objek. Jadi kayaknya nggak bisa nyentuh objek itu. Bumblebee itu tertraining ya untuk bisa menemukannya. Tapi meskipun dalam terang tapi dia nggak bisa. Nanti bisa ditrain. Maka bear itu adalah terhalang atau dihalang-halangi lah pokoknya. Seperti itu. Dari A, B, C, D, E yang menghalangi itu yang paling cepat adalah yang A, yaitu block. Teman-teman kalian apa soal ini udah dibahas sebelumnya? I have no idea ya. Kalau udah dibahas, saya ragu kalian kok tidak jawab. Apa udah dibahas ini? Ya. Kalau distracted itu bukan terhalang tapi dialihkannya, dialihkan. Kalau permitted diizinkan, provided disediakan, unsealed belum dibuka. Jadi beda ya unsealed atau sama block. Kalau block itu berarti di blok, nggak bisa ngechat. Oh enggak sih, di blok berarti nggak bisa terhalang lah, nggak bisa lewat atau nggak bisa untuk seperti itu. Oke, okay. Next, number 9. In which paragraph is it mentioned about the benefits of the research for humans? Nah, di paragraf yang mana yang menunjukkan tentang manfaat dari penelitian ini untuk manusia? Nah, which paragraf mana tentang manfaat dari research-nya untuk manusia? Oke, kita lihat nih paragraf yang mana. Kalau paragraf 1 itu cuma bahas tentang bahwasanya menunjukkan kalau ada yang bisa melakukan hal yang sama kayak manusia, yaitu Bumblebee. Udah gitu doang. Ya, itu doang. Kemudian yang paragraf kedua itu bahas tentang kemampuannya ketika di blok atau di terhalang, nggak bisa lewat, nanti dia bisa menemukannya, mengeksplornya. Dalam kegelapan mungkin. Yang C itu bilang penelitiannya si Dr. Twin ini hasilnya dari studi itu menunjukkan bahwasanya Bumblebee dan proses their sense as a spare part, separate channels, sorry kok spare part sih, separate channels, they come together as some sort of unified representation. Tidak ada tentang benefit. Ya udah berarti paragraf yang keempat dong, masa paragraf kelima nggak ada? Iya, tapi kita baca dulu lah. Katanya Al-Qudairi, ya, itu ini katanya, this is an amazing feat when you consider the minuscule size of a bee's brain. Jadi minuscule size otaknya si lebah. Mikir nggak sih ukurannya otaknya lebah itu kayak seberapa gitu kan ya? Future investigation
of the natural circuitry underlying this ability, and bees may one day help reveal how our own brains imagine the world as we do. Nah, ini nih yang disebutin, yaitu di paragraf berapa? Yang keempat. Jawabannya adalah yang D, guys. Ya, jangan terkecoh sama yang paragraf pertama. Terus yang benar adalah yang D. Ya, paragraf 5 nggak ada. Absen. The last one, yang terakhir. Nomor 10. The writer's intention in writing the sentence. It turns out that the ability to recognize object across the different sense is present in the tiny brains of an insect. Ini paragraf 1 ya, tadi di kalimat keberapa tadi? Ketiga kalau nggak salah. Oh iya, paragraf ketiga nih. It turns out that the ability to recognize objects across different sense is present in the tiny brains of an insect, gitu ya. Bahwasanya kemampuan untuk yang itu tadi recognize object across different sense itu aja bisa dilakukan oleh otak yang sangat kecil dari sebuah serangga. Berarti apa maksudnya? Kita baca dulu dari A, B, C, D, E. A bilang confirm that humans and insects are quite similar. Nah, bagaimana kita disamakan sama serangga dong? Kita baca, bukan ya, salah ya. Nggak gitu juga dong, kita disamain sama kayak serangga. Terus, yang B, emphasize the need for a research on certain insect. Maksudnya itu, dia bilang emphasize, memperluas the need for a research on certain insect. Pada serangga-serangga yang lainnya. Enggak, ini fokus ke, apa namanya, fokus ke Bumblebee doang ya. Ya, ini kan katanya si penulis doang. Berarti yang ada di dalam teks. Yang C, proof that bumblebees can see in the dark as well as humans. Untuk menunjukkan bahwasanya bumblebee itu bisa melihat dalam kegelapan as well as human. Apakah ini jawabannya? Tidak, tidak ada proof bahwasanya ini adalah as well as humans. Ya, memang dia bisa, tapi nggak as well as human juga, kalau gitu ya. Yang dibilangnya the exemplify the kinds of insects which are to able to sense objects in the dark. Sebagai exemplify, contoh ya, kinds of insects, macam-macam insect, which are able to sense objects in the dark, yang bisa merasa ya di dalam kegelapan. Oke, jadi ini cuma bukan exemplify ya sebagai contoh kinds of insects ya, tapi kenapa ini memang bagus sih, bukan bagus, maksudnya mengecoh ya. Memang insect ya, kemudian sense object in the dark, tapi bukan kinds ya, bukan exemplify the kinds ya, karena yang dibahas di dalam apa namanya teks itu cuma bumblebee doang. Ya. Kalau example the kinds of insects itu berarti disebutnya ada yang lainnya lagi selain bumblebee. Itu. Sebenarnya ini yang dibahas tentang ini adalah bumblebee. Saya juga nggak tahu di penelitian apakah serangga lain juga bisa melakukan hal ini. I have no idea. Tapi di dalam teks hanya fokus ke bumblebee doang. Jadi bukan karena nyebutin kinds of insects-nya. Ya. Ya. Oke. Kemudian yang I.
Nah, yang I kita lihat ya. Pinpoint that humans are not the only one who possess the ability mentioned. Nah, ini nih. Kalau ini ke humannya. Uh, pinpoint atau menandai ya. Pinpoint, dipin ya. That human, bahasanya manusia, are not the only one who possess the ability mentioned. Yang the ability mentioned itu yang recognize object ini ya. Itu nggak cuma human, tapi apa? Ada insect, salah satu insect ya. Jadi yang paling cocok di sini adalah yang E. Ya, jangan terkecoh dengan yang D, teman-teman. Oh, jawabannya ini D. Oke. Yang I yang benar. Kenapa dia salah? Itu ada di kinds of insects which are able to sense ya. Apalagi ini which are. Berarti ada banyak ya. Which are. Sedangkan di sini dibahas adalah cuma bumblebee doang. Oke. Jadi di situ kesalahannya teman-teman. Bukan sebagai contoh ya. Ya memang itu pengecohnya. Oh mungkin disebutin ini sebagai contoh. Contohnya aja bumblebee bisa gitu. Berarti yang lain ada lagi dong. Tapi ini enggak fokusnya ke manusia. Manusia tuh bisa gini 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 gini. Nah, ada juga nih yang bisa itu apa? Si serangga yang otaknya itu kecil banget bisa aja melakukan itu seperti itu. Oke? Di kalimatnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu naik ke atas nih. Kayaknya udah di sini aja. Gitu ya, teman-teman. Itu dari saya. Dari 10 soal itu, teman-teman, hari ini teman-teman nggak banyak yang nulis jawabannya, hanya satu aja teman kita. Mungkin karena you have your own business, ya, in the early morning to answer. So this is it. If you have any further question, I will waiting for several minutes. If it is not, let's close then. It's okay for today. Okay, thank you very much for listening, for all your attention to this explanation. I'm going to stop the share. So this is it. What month is it? It's December, January, February, March. Okay. That's all, guys, for today. Thank you very much. Like I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No question at all. You can leave then. See you. Thank you. Thank you, Nizar, Pandi, Tiara, Syahda, and Ozura Himatan. I have a little student have the name Ida.